Perkenalkan, nama saya Elida Khairutunisa dengan nomor NPM 2115310137, Program Studi Manajemen kelas reguler 2C. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan investasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rusiadi. Siapa sih di sini yang belum tahu apa tugas dari Kemenkeu dan Bank Indonesia dan apa hubungannya dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ya. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja negara pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan kebijakan fiskal secara rinci adalah 1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional, 2. Memacu pertumbuhan ekonomi, 3. Mendorong laju investasi, 4. Membuka kesempatan kerja yang luas, 5. Mewujudkan keadilan sosial, 6. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, 7. Mengurangi pengangguran, dan 8. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran negara, menurunkan tarif pajak untuk mendorong pertumbuhan saat ekonomi lesu. Contohnya pemberian subsidi, proyek infrastruktur besar, pemotongan pajak, dan penghasilan. Kebijakan fiskal kontraktif, yaitu mengurangi belanja pemerintah, menaikkan tarif pajak tujuannya untuk menekan inflasi saat ekonomi terlalu panas. Contohnya penundaan proyek besar, kenaikan pajak barang mewah, dan pengurangan subsidi. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Dua jenis kebijakan moneter yaitu tight money policy mengurangi jumlah uang beredar dan easy money policy menambah jumlah uang beredar. Instrumen kebijakan moneter antara lain: pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, kedua, kebijakan diskonto, ketiga, kebijakan cadangan kas, keempat, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dorongan moral. Tujuan dari kebijakan moneter: pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kedua, menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Ketiga, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran. Dan yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Sini ada beberapa pertanyaan untuk jadi bahan diskusi. Yang satu, apakah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sudah efektif untuk menarik investasi? Dua, apakah strategi kebijakan fiskal dan moneter untuk masa mendatang agar investasi mengalir ke Indonesia? Dan ketiga, bagaimana keduanya memengaruhi investasi? Oke, next penjelasan. Ya, kebijakan fiskal Indonesia sudah cukup efektif untuk menarik investasi, terutama melalui insentif pajak dan pembangunan infrastruktur. Namun, efektivitasnya bisa meningkat jika pemerintah lebih konsisten dalam regulasi, mempercepat realisasi belanja, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter Indonesia juga sudah cukup efektif menjaga kestabilan makro dan menarik investasi portofolio, tetapi belum sepenuhnya efektif menarik investasi langsung atau FDI karena masih dipengaruhi faktor struktural dan fiskal di luar kendali Bank Indonesia. Untuk menarik investasi secara berkelanjutan, sinergi kedua kebijakan ini harus kuat. Fiskal menciptakan insentif dan infrastruktur, moneter menjaga stabilitas dan likuiditas, sehingga Indonesia menjadi negara dengan risiko rendah dan potensi tinggi bagi investor global.
Untuk menarik investasi, beri kepastian dan permudah regulasi, berikan insentif fiskal dan non-fiskal yang terarah, bangun infrastruktur pengurang biaya, dan jaga stabilitas makro lewat kebijakan moneter yang transparan. Semua itu harus disertai komunikasi yang jelas dan menjaga kredibilitas fiskal atau moneter, karena investor menilai kebijakan jangka panjang, bukan hanya insentif satu kali. Bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memengaruhi investasi? Kebijakan fiskal memengaruhi biaya dan daya tarik investasi, sedangkan kebijakan moneter memengaruhi stabilitas dan kepastian ekonomi. Keduanya harus selaras. Fiskal menciptakan peluang, sedangkan moneter menciptakan kepercayaan. Jadi kesimpulannya itu keduanya sama penting dan harus berjalan beriringan. Karena apapun situasi perekonomian yang sedang dialami suatu negara, maka kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya harus sinergi dalam mengatasi permasalahan dan bisa memberikan solusi. Contoh nih, resesi di awal tahun 2020. Ketika ekonomi melambat, bentuk penyesuaian kebijakan fiskalnya itu misalnya keringanan pajak, dan bentuk penyelesaian kebijakan moneternya itu contohnya quantitative easing yang memberikan dampak penurunan pada suku bunga. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.